I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Apakah ada hari ini yang tidak berangkat? Nah, alhamdulillah semuanya berangkat. Pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu yang lalu, ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa? Nah, benar, kita membahas tentang materi kepemilikan. Di sana disebutkan ada sebab-sebab kepemilikan, ada macam-macam kepemilikan. Nah, sebelum beranjak ke materi pada hari ini, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah dimintai tolong ibunya untuk belanja ke warung membeli gula ataupun garam? Nah, alhamdulillah semuanya sudah pernah ya. Nah, dari contoh tersebut itu merupakan implementasi dari pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang jual beli atau perekonomian di dalam Islam. Adapun subbab materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada pengertian dan dasar jual beli, lalu ada syarat dan rukun jual beli, yang ketiga ada macam-macam jual beli, dan yang terakhir itu ada hikmah jual beli. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian dan dasar jual beli. Nah, apa sih itu jual beli? Nah, menurut bahasa, jual beli itu berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau di dalam bahasa kita itu bisa disebut dengan barter. Misal menukar beras dengan beras. Tapi kalau di dalam jual beli itu biasanya menggunakan mata uang ditukar dengan barang. Lalu adapun menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, seperti contoh kalian saat tadi yang dimintai tolong ibu untuk membelikan garam di warung, kalian itu sebenarnya sudah melakukan praktik jual beli di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, lalu dasarnya selanjutnya ada dasar hukum jual beli. Seperti yang ibu sebutkan di awal, dasar jual beli itu ada di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu dalam hadis Nabi juga disebutkan afdalul kasbi amalur rajuli yadihi wa kullu bai'in mabrur, yang artinya pendapatan yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha dan hasil jual beli yang mabrur. Materi selanjutnya yaitu syarat dan rukun jual beli. Yang pertama ada rukun jual beli. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, adanya alat transaksi atau uang, dan yang terakhir adanya syikat ijab qabul. Nah, adanya jual pembeli dan penjual ini merupakan rukun jual beli. Sebagai syarat penjual dan pembeli itu haruslah balik, sudah tamyiz, sudah mengerti atau membedakan hak dan batil. Lalu ada barang yang diperjualbelikan. Nah, barang yang diperjualbelikan ini haruslah suci dan tidak boleh menjual barang-barang yang haram. Lalu adanya transaksi atau alat bayar ini sebagai rukun juga.
Dan yang terakhir adanya sigot ijab kabul. Nah, sigot ijab kabul ini biasanya terjadi dalam tradisi kita, ini terjadi secara tidak sharih atau tidak jelas. Biasanya itu lafaz sigot ijab kabul itu bisa berupa kayak gini. Saya menjual barang beras ini kepada kamu. Lalu si pembeli pun menerimanya dengan baik, saya akan membeli barang ini. Nah, di dalam daerah kita ini kan sudah jarang terjadi ya. Jadi itu secara tidak sharih terjadi lafaz sigot ijab kabul. Nah, seperti contohnya itu seperti pada saat kita membeli barang di minimarket ataupun di pasar swalayan, itu kan kita hanya sebagai kasirnya hanya men-scan harganya berapa lalu kita bayar. Nah, sudah terjadi itu saja dan tidak ada lafaz sigot ijab kabul. Nah, seperti ini juga tetap dianggap sah karena itu sudah merupakan sebuah tradisi di dalam daerah kita. Kalau di dalam usul fikih itu namanya bisa al-adatul muhakamah, yaitu sebuah adat kedesaan bisa dijadikan hukum. Lalu ada syarat dan rukun jual beli. Di sini ada syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, barang itu suci, artinya bukan barang najis. Lalu barang itu juga bermanfaat dan dimakruhkan menjual barang yang manfaatnya tuh kurang, kayak tidak bermanfaat gitu. Lalu barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Nah, jadi kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita sendiri, ataupun kita bisa menjual barang yang sudah dipasrahkan kepada kita. Lalu barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Maksudnya di sini itu barangnya itu tuh sudah nyata. Misal jual beli buah. Nah, buah itu tuh sudah harus ada. Nah, karena jika misal kita mempunyai pohon mangga, lalu pohonnya itu belum jelas berbuahnya kapan, masih pentil, intinya masih buah muda, lalu kita jual, itu kan kayak belum nyata ya, nanti bisa jadi bakal buah yang benar atau yang bajang. Nah, itu tidak boleh. Lalu yang terakhir, syarat barang yang diperjualbelikan itu ada barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Nah, seperti jual beli mangga tadi, mangganya itu harus sudah memenuhi ukuran seperti yang biasa diperjualbelikan. Lalu juga ada syarat penjual dan pembeli. Nah, seperti yang tadi disebutkan, itu dewasa atau balik, berakal sehat, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada unsur paksaan pada saat melakukan jual beli tersebut. Lalu keadaan penjual dan pembeli tersebut itu bukan orang yang merupakan pemboros harta. Nah, lalu materi selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Nah, jual beli itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang, dan yang kedua yaitu jual beli terlarang dan tidak sah. Lalu yang pertama ada jual beli yang sah tapi terlarang. Di sini Ibu membagi contohnya, membagi subnya itu ada 6. Yang pertama itu jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum ia tiba di pasar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Semisal ada penjual yang mau berangkat ke pasar, itu kita hadang, itu tidak boleh. Lalu yang kedua itu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam tawanan orang lain. Jadi barang yang sudah dipesan oleh pembeli lain atau konsumen lain itu tidak boleh kita beli, soalnya itu sudah merupakan barang pesanan milik orang lain. Lalu yang ketiga yaitu ada jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual di kemudian hari dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena itu bukan termasuk kemaslahatan masyarakat. Lalu yang keempat ada jual beli untuk alat maksiat. Ini itu tidak diperbolehkan karena tujuannya untuk maksiat. Lalu yang kelima ada jual beli gharar atau menipu. Misal jual beli online. Jual beli online yang digambar itu terlihat bagus, tapi yang ketika datang paketnya itu kok gini, tidak sesuai dengan kriteria yang
pada saat di all shopnya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan karena mengandung penipuan. Lalu yang terakhir yaitu jual beli yang mengandung riba. Semisal jual beli beras dengan beras tapi ada dilebihkan sedikit, itu tidak boleh. Lalu selanjutnya ada jual beli terlarang dan tidak sah. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama yaitu jual beli sperma binatang. Ini tidak diperbolehkan karena menurut Nabi itu tidak boleh. Lalu yang kedua itu ada menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Semisal ini seperti yang sudah dikip oleh pemesan lain tapi malah diberikan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh. Lalu menjual anak ternak yang masih dalam kandungan, itu juga tidak diperbolehkan karena kita tidak tahu apakah nanti anak itu cacat, terdapat kecacatan. Kan jika terjadi kecacatan itu maka tidak diperbolehkan. Lalu yang terakhir itu menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Lalu submateri yang kita bahas pada pertemuan kali ini terakhir yaitu ada hikmah jual beli. Nah, hikmah jual beli yang pertama yaitu mencari dan mendapatkan karunia Allah. Lalu di sisi lain juga kita bisa mengurangi angka pengangguran di daerah kita tersebut. Lalu ada juga menjauhi riba, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, lalu juga menjaga kehalalan rezeki dan membuat kita produktivitas dan dalam perputaran ekonomi. Lalu juga kita bisa pada saat interaksi jual beli itu bisa menjaga silaturahmi. Baik, dari materi yang Ibu paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam perekonomian Islam itu diperbolehkan. Adapun dalam kegiatan muamalah tentunya tidak terlepas dari suatu syarat atau rukun pada praktik jual beli tersebut yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Nah, sebelum tugas Ibu bagikan, kalian membentuk perkelompok yang isinya 3 atau 4 orang. Sudah? Lalu tugasnya yaitu mengidentifikasi macam-macam jual beli, baik yang sah dan terlarang maupun yang terlarang dan tidak sah, dan hubungkan dengan keseharian jual beli di dalam suatu daerah masyarakat kalian atau yang di sekitar lingkungan kalian. Nah, dalam mengidentifikasi ini kita akan kaitkan dengan materi yang akan datang, yaitu apa? Khiyar. Nah, dalam jual beli juga terdapat beberapa khiyar, diantaranya khiyar majelis, khiyar aib, atau khiyar syarat. Nah, kita akan bahas pembahasannya pada minggu depan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kata atau penyusunan kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.